Jika kita perhatikan tampilan layar ini, maka kita peroleh bahwa hasil pencarian semua dalam bentuk PowerPoint, sehingga sangat membantu kita untuk mencari file yang kita butuhkan. Nah, selain itu, ketika kita menginginkan dalam bentuk format lain, itu juga bisa kita dapatkan dengan menggunakan keyword yang tepat. Nah, kalau diperhatikan, semua hasil dalam pencarian ini berbentuk PDF. Nah, selain bentuk PDF dalam bahasa Indonesia, kita juga bisa melakukan keyword yang tepat untuk mencari file berbentuk PDF dalam bahasa Inggris, atau yang sering kita kenal itu adalah jurnal internasional. Jadi bagi kamu yang punya tugas untuk mencari jurnal internasional, jangan takut, kita sudah punya solusi. Nah, terakhir, untuk kamu yang punya tugas untuk mencari file berbentuk dokumen atau Microsoft Word, kita juga punya solusi, sehingga kamu lebih cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kamu. Nah, penasaran bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Baik, pertama kita perhatikan web browser kita, apakah menggunakan Google Chrome, Yahoo, atau Bing. Nah, di sini kita sudah perhatikan bahwasanya web browser kita menggunakan Yahoo. Nah, maka supaya langkah kita lebih gampang untuk melakukan pencarian, maka kita ubah menjadi Google Chrome dengan cara ketik aja Google di fitur pencarian, kemudian kita klik Google dan kita close dulu tab yang tidak terlalu berkepentingan supaya tidak terlalu repot. Nah, selanjutnya kita coba mengetikkan keyword yang ingin kita cari filenya. Sebagai contoh, saya akan ketikkan keanekaragaman hayati. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya akan keluar hasil dari pencarian kita menggunakan keyword yang kita gunakan. Nah, di sini kita perhatikan bahwa semua hasil pencarian berbentuk blogger, ya. Perhatikan sampai ke bawah, pencarian di layar ini semua hasilnya bentuknya blog, ya. Sementara kita ingin mencari file yang kita inginkan dalam bentuk lain, misalnya seperti PDF, Word, PowerPoint, dan sebagainya. Nah, untuk mengarah ke sana, sebelumnya kita harus perhatikan menu-menu yang terdapat pada tampilan Google Chrome ini, ya, dan fitur yang pada menu ini. Nah, di sini kita perdalam mengenai menu setting. Di dalam menu setting ada beberapa fitur, mulai dari search setting, kemudian language. Nah, di sini kita perlu supaya lebih gampang, kita atur dulu bahasanya, ya. Nah, kita klik di sini dan kita edit untuk penggunaan bahasa yang kita gunakan pada tampilan Google Chrome ini. Nah, kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita klik save dan kita klik OK. Nah, bahasa yang kita gunakan akan berubah sesuai dengan bahasa yang kita pilih, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya kita kembali ke menu setelan. Pada setelan penelusuran, kita klik dan kita perhatikan beberapa item yang ditawarkan pada filter Save Search ini untuk kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita juga bisa atur setelan wilayah, ya. Jadi kita simpan, kemudian kita klik OK, dan selanjutnya kita sudah melakukan pengaturan penelusuran. Nah, kita klik kembali menu setelan
Dan di sini fitur-fitur kita perhatikan. Nah, di sini kita bisa nonaktifkan lagi save search itu kalau kita mau. Kemudian kita sembunyikan hasil pribadi tadi yang kita sudah atur di menu setelan penelusuran. Dan yang paling penting di sini adalah penelusuran lanjutan. Ini yang mau kita pahami lebih dalam nanti. Selanjutnya ada aktivitas penelusuran. Nah, aktivitas penelusuran ini seperti riwayat pencarian atau history. Nah, kalau kita klik di sana ada beberapa item-item yang akan ditawarkan untuk kita perhatikan. Kita klik. Nah, selanjutnya kita akan dibawa pada tampilan seperti ini. Nah, aktivitas penelusuran ini adalah isinya tentang penelusuran-penelusuran yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah, seperti contoh saya sudah pernah kunjungi di sini mengenai biosfer, yaitu tentang jurnal pendidikan biologi, kemudian jurnal internasional, kemudian sistem ekskresi dan sebagainya. Ya, jadi semacam riwayat pencarian yang kita sudah pernah lakukan di hari-hari sebelumnya. Baik, kita kembali ya, karena kita sudah paham mengenai fitur-fitur yang terdapat pada menu setelan ini, dan kita masuk kepada fitur utama itu yang perlu kita pahami, yaitu adalah penelusuran lanjutan. Nah, di penelusuran lanjutan ini ada beberapa item yang kita perlu perhatikan. Pertama adalah semua kata berikut. Nah, ini kita masukkan kata kunci utama kita. Seperti contoh tadi saya lakukan adalah keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya item kedua ini adalah kata atau frase yang sama persis ya. Nah, di sini saya lakukan adalah upaya pelestarian karena masih berkaitan dengan kalimat utama tadi yang lihat. Kemudian adalah konotasi, ini juga berkaitan. Selanjutnya kita ketik bahasa ya. Di sini kita bisa atur bahasa sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ya, saya setting di sini adalah bahasa Indonesia. Contoh ya, sebagai contoh. Nanti kalian bisa atur sesuai dengan kemauan kalian, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kawasan, ini kawasannya saya atur di mana saja. Nah, selanjutnya adalah terakhir diperbaharui atau tanggal uploadnya itu terbarunya ya. Saya pilih di sini adalah kapan saja, karena saya hanya membuat contoh ya. Nah, untuk istilah yang muncul ini kita lewatkan saja. Dan selanjutnya ada item sub search. Di sini kita bisa atur supaya hasil pencarian dari keyword yang kita gunakan hasilnya tetap konten-konten yang pantas. Baik, selanjutnya yang paling penting adalah pada item jenis file, karena di sini format yang kita inginkan supaya tampil pada layar tampilan semuanya seragam. Pada kesempatan ini saya gunakan hasilnya nanti berbentuk PowerPoint. Kita klik penelusuran lanjutan. Nah, hasilnya yang muncul sudah menggunakan format PowerPoint ya. Ya, begitu gampang ketika kita sudah tahu cara untuk mencari file dalam bentuk yang kita inginkan dengan waktu yang singkat. Nah, kalau kita perhatikan, file yang kita dapatkan menggunakan kata kunci sebelumnya itu sangat sedikit, ya, hanya beberapa. Nah, coba kita ganti dengan cara memperluas kata kunci kita, yaitu dengan menghapus kata atau frase yang sama atau satu kata ini. Supaya apa? Supaya kata kuncinya itu semakin memperluas pencariannya. Dan selanjutnya kita ubah ke jenis format yang kita gunakan, yaitu PowerPoint. Nah, kita klik penelusuran lanjutan. Nah, mari kita bandingkan dengan hasil sebelumnya. Setelah kita perluas kata kuncinya, maka kita dapatkan file itu sangat banyak. Jadi kita tinggal pilih di sini dan sampai itu beberapa tab ya. Sampai beberapa layar hasil yang kita dapatkan itu. Nah, sangat gampang. Sebenarnya kalau kita paham
kata kuncinya di sini adalah, supaya kita mendapatkannya di sini ya, keanekaragaman hayati file type .2 PowerPoint. Nah, tetapi kan kalau seandainya kita tidak mengerti ini, maka akan sulit. Dan selanjutnya kita coba klik lagi penelusuran lanjutan. Kita mau cari bentuk file yang lain. Misalnya kita akan cari dalam bentuk PDF. Ya, kita sudah perluas pencarian dan dengan secepat kilat hasilnya berbentuk PDF. Ya, bahkan sampai beberapa Windows di sini, hampir 10 layar yang kita dapatkan dari fitur pencarian dengan bentuk file PDF. Ya, kalau diperhatikan di sini yang saya blok, kata kuncinya adalah menggunakan model seperti itu. Nah, selanjutnya kita gunakan bahasa ya. Kita ingin mencari file PDF dengan bahasa Inggris atau yang kita sering kenal juga dengan istilah jurnal internasional. Maka kita coba klik International Journal About Biology, misalnya seperti itu ya. Nah, cara ini sangat-sangat recommended banget bagi kamu yang masih statusnya sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar yang ingin mencari jurnal-jurnal berbasis internasional ya. Nah, di sini juga kita bisa setel waktunya supaya kita mendapatkan file itu dalam bentuk terbaru atau 1 tahun terakhir. Kita bisa klik di situ waktunya 1 tahun terakhir. Kemudian kita klik PDF. Nah, di sini kita dapatkan filenya, perhatikan itu 2 hari yang lalu diupload ya. The International Journal. Kemudian di sini perhatikan 30 Juni 2019. Kita perhatikan lagi 10 Agustus, 20 Agustus 2019. Jadi semua file yang kita dapatkan atau jurnal internasional kita dapatkan itu diupload 1 tahun yang lalu. Jadi terbaru ya. Nah, kalau kita klik satu contohnya. Nah, ini adalah contoh jurnalnya yang kita dapatkan dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Nah, apalagi kalau kita ingin menyusun sebuah karya ilmiah, itu selalu disarankan menggunakan hasil-hasil penelitian sebagai referensi minimal 5 tahun terakhir. Nah, ini sangat recommended banget ya, supaya diperhatikan oleh para rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau tadi itu saya temukan hasilnya, tanggal perbarunya sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencari file itu dalam bentuk lawas atau yang sudah lama diperbarui. Maka caranya gampang, kita ubah waktu perbarunya itu yaitu kapan saja. Jadi ketika kita klik, maka hasil yang kita dapatkan itu adalah file-file yang lama sudah diupload, itu akan kita bisa temukan di sini. Nah, sebagai contoh kita perhatikan di sini ada 1 Januari 2015 ya. 5 tahun yang lalu ya. Kemudian di sini juga kita perhatikan sangat banyak ya. Di sini 2017 ya. Jadi begitu cara untuk mendapatkan file-file yang terbaru ataupun file-file yang sudah lama diperbaharui. Nah, sekarang kita ganti. Kita ingin mendapatkan file dalam bentuk yang lain. Kita ganti dulu kata kuncinya, yaitu keanekaragaman hayati. Kemudian bahasanya kita ganti. Saya ingin mencari dengan bahasa apa saja. Dan kemudian filenya atau formatnya itu dalam bentuk Word atau dokumen. Jadi saya mau dapatkan file dalam bentuk Word atau dokumen. Nah, seketika itu juga langsung hasil yang kita dapatkan dari kata kunci yang kita gunakan, bentuknya dokumen, sudah langsung kita dapatkan. Jadi kita tinggal pilih. Jadi ini sangat-sangat cocok untuk mahasiswa yang mendapatkan tugas membuat sebuah makalah dalam bentuk Word atau dokumen. Ya, ini sangat-sangat recommended. Jadi silakan di-share video ini kepada teman-teman yang lain, supaya yang lain juga menemukan formula untuk mengerjakan tugas kuliah dengan singkat. Sekian, terima kasih.